Chan. Sorry ya, baru bikin video lagi karena baru sempat energinya juga ya, baru sempat diluangkan untuk bikin ya. Tapi aku harus menyempatkan ya, karena memang belum selesai rangkaian dari psychic ability atau kekuatan supranatural ya, yang udah aku bikinkan sebelumnya ya. Yang pertama kemarin empath, terus yang kedua ada nature healer, habis itu ini ya yang ketiga, ada yang ketiga elementals ya, dan ini yang keempat psychic ability yang kaitannya dengan location atau tempat ya. Aku bikin ini apa ya, sambil meditasi dulu lah intinya. Apa aja yang masuk ke dalam ranah ini, location, psychic ability yang kaitannya dengan lokasi ya. Nanti akan aku jelaskan satu persatu di setiap pilihan kartunya ya. Nanti kamu pilih yang mana. Pokoknya dari 4 ini semuanya berkaitan erat dengan lokasi ya. Psychic ability itu sangat banyak sekali jenisnya, bahkan satu jenis ya, kayak misalkan elementals itu jenisnya banyak ya, ada 4 ya kan. Itu salah satu kemampuan psychic ability. Empath itu juga ada macamnya, nature healer itu juga ada macamnya ya. Jadi per kemampuan itu juga ada cabang-cabangnya ya. Tapi aku memang sengaja mengkelompokkan dengan 4 kategori ya, 4 kategori agar lebih mudah kalian yang mana gitu ya. Jadi kaitannya dengan kamu mengenali bakat supranaturalmu yang mana, dan ini hanya kamu yang tahu ya, ini beneran ada dalam dirimu atau enggak. Nanti akan aku kasih ciri-cirinya. Ini agak berbeda ya dengan yang sebelum-sebelumnya, karakternya gitu ya, dan juga ciri-cirinya. Tetapi secara umum mungkin agak-agak ada beberapa kesamaan, seperti kepribadian yang introvert gitu. Itu hampir semua itu punya kepribadian introvert, hampir semua kemampuan ya. Kenapa kok introvert ya? Karena kemampuan seperti ini kan sesuatu hal yang tidak sembarangan gitu ya diturunkan. Jadi orang yang introvert itu kan cenderung kalau mau ngomong, utamanya itu ya, kalau mau ngomong atau kalau mau cerita tentang hal-hal seperti ini atau hal-hal yang lain kan dia mikir-mikir dulu gitu loh, mikir-mikir dulu siapa orang yang tepat untuk aku ajak ngobrol. Kalau karakter ekstrovert, bukan aku mendiskreditkan atau gimana, tapi hanya menyampaikan apa yang memang benar-benar kenyataannya gitu ya. Kalau ekstrovert kan cenderung mereka sangat easy going, saking easy goingnya itu sampai kayak nggak ada batasan antara ini masuk ruang pribadi atau enggak gitu ya. Memang karakternya dari sana seperti itu, dan semua punya peran masing-masing gitu. Dan ini yang aku maksudkan di sini adalah berfokus pada kaitannya psychic ability atau kemampuan supranatural lah ya kalau di sini ya. Kalau di anime kemampuan superpower gitu. Ya itu genre superpower atau supranatural juga ya, sama ya, supernatural sama aja. Aku pecah-pecahkan jadi per poin-poin biar penjelasannya itu detail gitu ya. Jadi mungkin kamu di luar sana yang nonton ini, yang ketemu channel ini, bisa jadi meskipun hanya sedikit akan terbantu. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, aku kenapa sih gitu ya, dan mungkin kamu nggak berani lah ya tanya atau cerita ke orang yang sembarangan gitu. Maksudnya sembarangan tuh bukan kok yang gimana, tapi ke sembarang orang gitu ya. Jadi kamu lebih memilih untuk memendam sendiri, sehingga
salah satunya mencari tahunya lewat tarot ya. Dan mungkin kamu ketemu di sini ya karena takdir juga ya. Semua hal di dunia ini kan nggak ada yang kebetulan. Oke, kembali ke topik. Khusus untuk ciri-ciri psychic ability atau kemampuan supranatural yang kaitannya dengan location atau tempat. Satu hal ya, ciri yang pertama adalah biasanya orangnya spontan ya. Secara karakter ini ya, secara karakter dulu. Spontan, maksudnya spontan itu dinamis, spontan ya. Jadi hidupnya itu kayak apa ya, mudah aja gitu ya. Kemana-mana tuh mudah aja. kayak apa? Punya rencana kemana ya udah terrealisasi kemana gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan mungkin juga ada kaitannya dengan yang dilakukan saat ini atau karirnya gitu ya. Ya semuanya tentang location, jadi tidak bertempat di satu tempat aja ya. Nanti ada 4 jenis aku sebutkan di perpilihan kartu, nggak aku sebutkan di sini karena nanti merusak kamu memilih ya. Jadi aku pengen memilih secara intuisi berdasarkan gambar mana yang menurut kamu paling serak gitu. Nah, ini kamu bisa sambil milih ya. Ciri yang pertama seperti itu, spontan dinamis ya, intinya itu. Yang kedua adalah biasanya orangnya itu apa ya, kayak menebak, kaitannya menebak tentang lokasi itu tepat ya, menebak tentang lokasi atau sering deja vu yang kaitannya dengan tempat ya. Deja vu-nya bukan suasana tetapi tempat. Maksudnya tempat tuh kayak kok aku kayak pernah ke tempat ini gitu. Sering, dan ini intensitasnya sangat sering. Enggak hanya sekali 2 kali aja ya. Kalau sekali 2 kali aja mungkin kebetulan, tapi kalau sering banget kamu ngerasa seperti deja vu, kayak aku pernah tahu gitu. Atau mungkin kamu sering bermimpi tentang suatu tempat yang mungkin kamu belum pernah mengenali tempat itu ya. Ya itu adalah salah satu ciri-cirinya ya. Yang ketiga, kamu punya kecenderungan atau keinginan untuk berpetualang ya. Maksudnya berpetualang tuh ya kamu suka aja kemana-kemana gitu ya. Kayak kamu kalau kaitannya dengan perjalanan tuh nggak pernah kamu rencanakan dulu ya. Jadi ke sana terus tiba-tiba kamu ketarik mau ke sana gitu, ke tempat mana, dan itu tarikannya itu kayak yang oke, aku harus ke sana gitu ya. Ya ini kaitannya dengan tempat ya, location. Itu salah satu cirinya. Terus ciri yang lain biasanya orang dengan kemampuan psychic ability yang kaitannya dengan location itu biasanya orangnya juga nggak bisa ya, memang dari sononya ya. Dari apa sih namanya itu, dari lahir ya, memang nggak bisa terikat secara emosional kepada orang lain. Mungkin bisa, tapi sebentar doang. Maka kamu cenderung akan mudah lupa dengan orang yang mungkin dulu kamu temui. Atau mungkin misalkan ini apa itu ya, misalkan kamu nemu udah punya hubungan relationship gitu aja ya, terus kamu pacaran, habis itu kayak lupa gitu. Gampang lupa. Oh, aku pernah pacaran sama orang ini toh gitu. Jadi kayak ya aneh ya memang, tapi memang begitu ya ciri-cirinya. Itu ciri-ciri yang sangat terlihat gitu ya. Jadi memang dibuat seperti itu, memang dibuat emosinya itu tidak mudah terikat dengan orang lain. Mungkin terikat tapi hanya sebentar ya, habis itu ya udah lupa. Terus dia harus menjalani kehidupan yang baru lagi gitu ya. Jadi hampir semua yang ada psychic ability yang kaitannya dengan ini ya, location itu sangat tidak terikat
emosional dengan orang lain, siapapun itu, entah itu keluarga, entah itu saudara apa, ya tetap terikat, tetap perhatian. Tapi beda dengan empat, sangat berbeda ya, karena empat itu sangat terikat, kalau ini enggak gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Dan biasanya orang yang empat itu enggak punya kemampuan ini, kecuali kamu punya rare ya, kamu orang-orang rare. Maksudnya rare itu hanya ada sekali dalam jangka waktu 1 abad sekali, 1000 tahun atau 500 tahun sekali. Itu biasanya ada orang-orang rare yang punya kemampuan semuanya ya. Tapi aku nggak akan bahas itu, karena rare, namanya rare itu kan ya berarti satu dalam jangka waktu 500 tahun atau 1000 tahun sekali, dan itu pun belum tentu di zaman ini ada ya. Makanya aku bahas aja yang punya kemampuan per satu-satu itu ya. Jadi biasanya yang empat nggak ada kaitannya dengan ini, biasanya begitu, karena ini agak berseberangan gitu ya, secara karakternya itu berseberangan. Kalau misalkan ada yang ngerasa aku punya tuh dua-duanya, enggak, kamu pasti salah mengira. Kamu perlu mengenali dirimu lebih jauh agar kamu tahu kamu yang mana, karena bener-bener nggak bisa ya. Oke, aku nggak akan terlalu lama di sini ya, karena meskipun nggak terlalu lama juga udah 11 menit. Aku anggap kamu udah milih di antara 4 ini. Habis ini aku langsung menuju ke file 1, 2, 3, dan 4 ya. Kamu pilih ya, kamu pilih sebelum aku beranjak ke file 1. Oh ya, sebelum aku menuju ke masing-masing file, aku ingatkan kalau memang kalian benar-benar butuh video yang pembahasan tentang seperti ini ya, kaitannya dengan spiritual tapi dengan metode tarot ya, kamu bisa subscribe channel ini, like, komen positif, dan juga share. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya, karena nanti kamu akan update setiap video yang aku buat, karena ini belum selesai, karena akan sangat banyak sekali nanti yang akan aku bahas kaitannya dengan spiritual. Kenapa aku harus bahas ini ya, memang urgent ya, aku harus membahas ini. Dan kamu yang punya kemampuan ini ya, aku sarankan untuk nonton ya. Ya, bukan promosi channelnya, tapi memang perlu, karena ya kalau enggak nanti kamu sendiri yang kebingungan ya. Oke. Ya, aku anggap kamu udah memilih. Habis ini aku langsung menuju ke file yang pertama ya. Bye-bye. Yang pilih kartu The Hermit ya, ini aku milih juga tadi berdasarkan meditasi ya dan intuisi. Enggak, aku nggak mau ngomong intuisi, meditasi aja ya. Oke, di sini ada kartu The Tower, The Fool, Queen of Pentacles, Page of Cups. Oke. Aku tadi juga udah ini ya. Ini kemampuan apa ya? Astral projection ya. Kalau kamu orang Jawa, ini ada sangkut pautnya dengan Merogo Sukmo, meskipun beda ya. Tapi aku nggak mau jelasin terlalu detail ke situ, karena aku fokusnya agak ke situ, karena ranah Merogo Sukmo itu agak berbeda dengan astral projection. Maksudnya berbeda tuh gini, astral projection itu masuk salah satu ranahnya keilmuan Merogo Sukmo, tetapi belum tentu Merogo Sukmo itu pasti astral projection. Paham maksudnya kan ya? Jadi Merogo Sukmo itu nggak hanya satu jenis aja. Mungkin next akan aku bahas kemampuan supranatural dari versi Jawa ya. Ini aku fokus ke versi yang istilahnya yang kebarat-baratan. Ya, soalnya kaitannya dengan kartu tarot ya. Ya mungkin bisa ya kartu tarot pakai di semua sisi, tapi aku fokusnya ke sini dulu gitu ya, biar lebih mudah untuk memetakan. Oke, kembali ke topik. Di sini adalah tentang astral projection. Seperti yang kamu ketahui, bagi yang kamu udah tahu ya, bagi yang belum mungkin kamu perlu mendengarkan. Oke. Astral projection itu gimana? Kamu gampangannya ngomong jalan-jalan ke dunia lain. Udah gitu aja ya. Dunia lain yang aku maksud itu banyak sekali. Satu ya, mimpi
ketika kamu bermimpi ya, ketika kamu tidur terus bermimpi dan kamu kayak ngerasakan masuk ke dunia yang aneh gitu ya, kayak mimpi itu kan nggak mesti di dalamnya itu seperti nyata, meskipun ada kadang-kadang nyata, kadang-kadang ada kayak dunia fantasi ya, memang ada dunia mimpi itu ada beneran ya, itu ada beneran serius. Dan ya aku nggak mau membeberkan yang, bukan nggak mau sih, nggak boleh ya terlalu jauh, aku cuman secara umum aja, tapi dunia itu memang ada, dunia mimpi itu ada ya. Nanti ini ada kaitannya dengan kemampuan yang lain ya, yang 3 ini diantaranya ada satu kemampuannya dengan mimpi ya, lucid dream ya nanti. Oke, jadi mimpi itu ada, tapi aku nggak akan fokus ke situ, tapi yang jelas dunia mimpi itu ada. Yang kedua, dunia lain yang kaitannya dihuni oleh makhluk jin, khusus jin ya, ada. Terus juga ada dunia lain yang kaitannya dengan sukma, orang-orang yang udah meninggal, yang benar-benar dia tidak reinkarnasi atau menitis ya, karena ada beberapa sukma yang menitis, ada beberapa sukma yang reinkarnasi. Ini kalau dijelaskan dalam satu video nggak akan cukup ya, makanya aku hanya secara umum aja gitu ya. Itu ada ya dunia yang sukma yang khusus itu. Ada juga dunia yang isinya itu khusus untuk para leluhur. Sorry, aku minta izin ya, dan aku hanya akan menjelaskan yang umum-umum aja, yang khusus aku nggak akan jelaskan karena nggak boleh, nanti aku yang kena denda. Dunia itu, terus dunia makhluk-makhluk lain yang selain jin dan selain sukma ada, kayak semacam penunggu itu ada ya, penunggu, bahkan batu itu pun juga ada ya makhluknya ya, tapi aku nggak akan jelaskan di situ lebih jauh. Nanti kamu pusing dan aku juga pusing, dan nanti aku diingatkan. Terus ada makhluk-makhluk setingkat seperti malaikat dan lain sebagainya, ada makhluk dunia yang isinya dewa-dewi, ada dunia yang isinya tentang ini cukup pokoknya roh-roh suci lah ya. Ini aku nggak mau jelaskan lebih lanjut ya, pokoknya gitulah. Termasuk yang aku bilang roh-roh suci ini ya, yang nggak masuk dewa-dewi, yang nggak masuk ini contoh. Nggak, aku nggak boleh ngomong, aku lanjut ke sini aja ya. Intinya itu dunia itu macamnya banyak banget, dan kalau kamu mau meneliti satu-satu, wah nggak cukup ya, waktu hidupmu nggak akan cukup, karena saking banyaknya ya. Maha kuasa ya, maha kuasa Tuhan, maha kuasa semesta ya, yang menciptakan dunia dengan sebermacam ini ya, seberagam ini. Jadi kamu punya kemampuan ini, astral projection. Di sini ada The Tower ya. The Tower ini kan sesuatu hal yang mengagetkan ya. Jadi mungkin kamu yang nonton ini ya, sebagian itu masih dalam taraf baru terkaget-kaget dengan kemampuanmu. Maksudnya terkaget-kaget dengan kemampuanmu tuh kayak masih belum bisa mengendalikan, tapi sudah ada sign-nya atau tanda-tanda. Salah satu tanda-tandanya ya, tergambar dari kartu The Tower. Tiba-tiba kayak kamu sering bisa jadi kelindian ya, bisa jadi, tapi belum tentu kelindian juga, tapi bisa jadi, pokoknya intinya seakan-akan dalam tanda kutip nyawamu tuh kayak nggak atau nggak pas gitu di tubuhmu ya. Jadi antara setengah sadar dan setengah nggak sadar, kamu sering merasakan ini, dan kayak kamu seakan-akan tuh melayang-layang. Mungkin ada ya kamu yang tiba-tiba tuh kayak melayang-layang di dunia yang entah gimana, dan ini posisinya kamu antara mimpi dan enggak ya, di antara itu ya. Kalau di gelombang otak itu di gelombang alfa gitu ya. Jadi kamu sering masuk ke mode gelombang alfa.
Jadi kayak apa, ngelamun, kesannya itu kayak ngelamun, kayak kurang geragapan gitulah ya. Jadi itu kamu kayak tiba-tiba ke tempat dan itu kayak mencolot gitu loh tiba-tiba. Ini kenapa kok bisa kayak gini ya, karena kamu memang belum bisa mengendalikan dirimu, dan kamu belum mengenali dirimu dengan sepenuhnya ya. Kemampuan ini agak ngeri sih kalau kenapa agak ngeri ya, karena ya karena kalau nggak berhati-hati kamu bisa tersesat di dunia yang antah berantah sana gitu ya. Terus nanti kalau kamu tersesat kan bingung nanti baliknya gimana. Makanya kamu perlu, kalau kamu di posisi ini, kamu perlu untuk sering-sering sebelum tidur kamu harus berdoa. Sebelum tidur kamu harus meditasi minimal 5 menit ya. Harus, nggak bisa ditoleransi lagi, tapi harus. Kalau memang kamu resonate, khusus untuk yang resonate aja. Kalau memang kamu mau kemampuanmu ini nggak membahayakan dirimu sendiri, tapi nanti kamu akan ketemu guru kok, tenang ya. Yang kedua ya, ada the full ya. Ini masuk ke level yang udah bisa mulai oke, aku konsentrasi ya. Kamu udah bisa nemu lorong ya, lorong. The full itu kan 0. Angka 0 itu kan infinity. Dia tidak bisa, dia mau dibagi atau dikali dengan jenis bilangan apapun, hasilnya infinity, 0. Bahkan infinity. Jadi apa ya lambangnya infinity itu, tahu kan ya? Apa sih namanya itu? Gamma atau apa itu ya? Bukan gamma, infinity lah intinya ya. Kayak angka 8 yang dibalik itu loh, yang secara horizontal itu. Jadi simbolnya adalah the full 0 ya. Jadi kamu udah tahu lorong yang dimana itu lorong antara dunia ini dengan dunia lain ya. Kalau kamu udah pada taraf ini, hati-hatilah, jangan terlalu terbawa nafsu untuk pergi ke tempat-tempat yang kayaknya seru gitu ya. Hati-hati, karena nanti di sana kamu nggak tahu ya, di sana ada makhluk apa aja. Kalau kamu nggak memperdalam spiritualmu dulu, nggak memperbanyak energimu dulu, atau basismu nggak kuat, kamu bisa tersesat, kamu bisa diculik oleh mereka ya. Salah satunya ya kayak kasus anak-anak kecil yang diculik, yang tiba-tiba hilang terus tiba-tiba datang. Nah ini salah satunya kemungkinan dia punya kemampuan ini gitu ya. Ya yang aku bilang itu, cuman nggak tahu gitu ini kenapa ya. Kan berarti perlu pembimbing ya. Oke, aku lanjutkan. Ada Queen of Pentacles ya. Ada yang udah ke taraf, ada yang udah ke taraf oke, aku tahu kalau aku punya kemampuan ini dan aku nggak boleh menggunakan ini sembarangan. Bagus ya, kamu yang udah masuk taraf ini bagus, karena kamu tahu bahwa kemampuan seperti ini tidak bisa digunakan sembarangan. Dan untuk kamu yang udah ke taraf ini, kamu perlu menentukan satu guru. Bisa jadi kamu udah punya guru tapi beberapa. Kamu harus menentukan satu guru yang kamu fokuskan ke situ. Jangan kamu aku punya kemampuan ini, aku punya kemampuan, jangan ya. Kamu jangan serakah ya. Kalau memang kamu ada tanda-tanda ke kemampuan yang lain, kamu fokuskan aja yang mana. Kalau memang kamu mau fokus yang ini, ya udah fokus ke ini gitu ya. Kalau kamu mau serakah, ya udah nanti kamu terima sendiri ya akibatnya ya. Oke, aku lanjut. Ada Page of Cups ya. Di sini kamu ke taraf sudah menjadi orang yang mungkin kamu sudah mau jadi guru gitu ya, meskipun belum jadi master atau pembimbing ya atau ahli, tapi sudah ada orang yang deket sama kamu dan itu sudah menjadi di bawah bimbingan kamu. Kalau kamu yang udah ke taraf ini ya, kamu perlu berhati-hati
seorang master, seorang guru, seorang pembimbing itu punya ujiannya sendiri ya, punya ujiannya sendiri. Hati-hati kalau kamu terperosok dan kamu sombong, maksudnya bangga tentang kemampuanmu ini, hati-hatilah kamu akan jatuh ke jurang yang terdalam, alias kemampuanmu akan ditangguhkan sampai beberapa waktu dan hidupmu akan tidak enak, intinya gitu ya. Hati-hati, bener-bener ini aku kasih sign yang keras karena biar kamu nggak sampai diingatkan begitu ya. Oke, itu aja. Aku nggak boleh ngomong terlalu panjang lebar ya. Kalau memang ada yang resonate kaitannya dengan ini yang benar-benar butuh aja, kamu boleh konsultasi atau mungkin personal reading ya. Ada nomornya di description box, silahkan diklik aja, tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Aku langsung menuju ke pile yang kedua ya. Ada Wheel of Fortune ya, kamu yang pilih ini ya. Kita lihat kartunya apa. Nine of Pentacles, Page of Pentacles, The Hierophant, The Emperor. Oke. Ini adalah sebentar. Yang pertama tadi kan astral projection ya. Ini adalah transportation. Bahasanya ya. Teleportation kok transportasi be. Teleportation. Jadi kamu bisa berada di tempat yang di suatu tempat yang kayak kamu masuk ke lorong ruang dan waktu dan kamu bisa tiba-tiba di tempat itu ya. Teleportation tuh gitu. Makanya ini kan Wheel of Fortune ya. Jadi di situ ada roda ya. Kalau kamu memang resonate dengan ini, kamu akan pernah terbayang kayak semacam roda yang ada gerigi-geriginya, kayak isinya kayak isinya jam yang besar itu loh. Contoh Big Ben London, yang di London itu loh, yang jam besar itu ya, namanya Big Ben ya, bener ya. Ntar kamu kalau inget kan ya, aku agak lupa. Kadang-kadang ya begini lah, aku gampang lupa orangnya. Di dalamnya kan kayak ada skrup. Nah, modelnya tuh hampir mirip seperti itu. Kalau kamu pernah kelihatan kayak gitu-gitu lah, mungkin kamu ada kaitannya dengan ini. Dan kalau kamu udah ketemu itu, berarti kamu udah bisa kayak kalau film Doraemon ya, pintu kemana aja. Ada orang punya kemampuan ini, meskipun aku belum pernah nemui dia pas waktu lagi pindah tempat secara ajaib loh ya. Belum pernah, karena memang orang yang begini kan pasti delik sembunyi. Dia nggak mungkin kan akan tiba-tiba menghilang di tempat yang ramai ya, pasti akan jadi huru-hara lah. Dia pasti akan dicari-cari orang banyak. Membahayakan hidupnya. Makanya biasanya akan ke tempat-tempat yang sepi, bener-bener sepi, nggak ada yang tahu gitu. Biasanya di atas gunung atau gimana gitu. Ini punya. Tapi ini beda dengan astral projection. Kalau astral projection kan sukmanya yang keluar. Ini enggak. Ini bener-bener fisik, secara fisik. Tahu cara kerja santet nggak sih? Santet itu kan awalnya kayak bentuknya kan, misalkan nih salah satu contohnya paku atau kawat, benda-benda yang tayengen gitu ya, yang gampang tayengen ya, pokoknya yang gampang teroksidasi. Itu kan awal mulanya kan begitu bentuknya ya, tapi dia dematerialisasi. Jadi materialnya yang padat itu bisa diubah menjadi partikel dilepas gitu ya. Partikelnya itu dilepas jadi kayak bercampur dengan udara, dan nanti ketika masuk ke tubuh yang dimaksud itu akan kembali lagi ke bentuk semula. Dematerialisasi, prosesnya seperti itu ya. Karena santet ada, berarti teleportasi ini ada.
Meskipun nggak mungkin orang yang teleportasi ini akan secara gamblang mempertontonkan kemampuannya, kecuali kalau ilusionis yang itu kan ya dia namanya juga kasih pertunjukan. Kalau itu kan trik sulap aja ya, jadi nggak beneran gitu. Kalau yang beneran pasti dia sembunyi lah ya. Bentar ya, aku pause dulu. Oke, tadi aku pause bentar ya. Intinya gitu ya. Kalau memang kamu benar-benar punya kemampuan ini, jangan komentar di kolom komentar ya. Nanti kamu dicari-cari orang. Ya. Boleh sih, maksudnya kamu komentar pilih file 2 gitu, 2 nggak apa-apa, tapi jangan kamu ceritakan pengalamanmu. Bahaya. Oke. Ya meskipun ini juga yang pengen fun reading aja juga boleh ya, tapi khusus untuk yang bener-bener resonate jangan komentar ya, demi kamu sendirilah ya ini ya. Aku lanjutkan. Teleportasi, ada Nine of Pentacles, Page of Pentacles, the Hierophant, the Emperor. Gini ya, kamu yang ada di sini yang punya kemampuan ini, dari energi yang aku tangkap, kamu udah tahu satu ya, kamu udah tahu kalau kamu punya kemampuan ini ya, energi yang aku tangkap loh ya ini ya, dan kamu sudah bisa mengendalikan, karena ini cukup jarang juga yang punya kemampuan ini ya, nggak jarang-jarang banget tapi lumayan jarang, tapi ada gitu loh. Kamu sudah tahu ya kalau kamu punya kemampuan ini. Mungkin kamu senyum-senyum sendiri ya nonton ini. Kalau kamu resonate, wah mbak ini dan kamu sudah bisa mengendalikannya ya, karena ada the Hierophant di sini, the Emperor, kamu udah bisa mengendalikan. Bahkan mungkin kamu biasanya yang punya kemampuan ini nggak punya murid ya, karena kemampuan ini sangat-sangat berbahaya kalau kamu punya murid. Kenapa? Karena bisa jadi muridmu ya nggak bisa dipercaya kan, bisa jadi kan ya, kita kan nggak tahu ya, banyak kan murid yang mengkhianati gurunya kan. Nah jadi kamu nggak punya murid, dan jangan, kalau ada yang mau berguru ke kamu jangan boleh, jangan boleh. Udah, intinya itu aja. Kamu yang punya kemampuan ini teleportasi, satu hal, kalau memang kamu benar-benar resonate, gunakan kemampuanmu ini khusus untuk membantu teman-teman kita yang lagi ada bencana ya, lagi ada bencana, jadi yang lagi kesusahan, bantulah mereka. Karena punya kemampuan seperti ini kan pasti ada tujuannya, pasti ada tanggung jawabnya. Kalau kamu gunakan untuk sembarangan ya, kamu yang rugi gitu. Rugi energi. Ini kan sangat mengeluarkan energi banget ya. Dan gunakanlah hanya pada saat-saat kalau memang kamu disuruh. Udah, itu aja ya. Aku nggak boleh terlalu banyak. Cukup ini aja yang kedua ya. Sebentar. Tapi memang harus ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Yang memang bener-bener mau konsul atau mau personal reading, silakan, ada nomornya di bawah, diklik, tanya tata cara dan price list. Yang belum subscribe silakan di subscribe biar kamu, dan tekan tombol notifikasi lonceng biar kamu nggak ketinggalan ya, dan biar video channel ini tetap ada ya. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat ya, kaitannya dengan hal-hal ini ya, spiritual, aku akan semakin banyak membahas tentang spiritual, karena memang itu yang harus aku bahas di sini ya. Kalau kamu memang benar-benar butuh dan kamu ngerasa channel ini bisa untuk jadi referensi untuk teman-temanmu, bisa kamu share ya, karena aku yakin di luar sana banyak teman-teman kita yang kebingungan, aku harus gimana
ya, terombang-ambing dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau dia nggak ada guidance-nya, kasihan ya. Kalau kamu ikut men-share kan kamu juga ikut membantu mereka gitu ya. Oke, gitu aja. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye. Ada The Lovers. Kita lihat di sini kartunya Knight of Cups, Eight of Cups, Ten of Swords, The Empress. Tadi ketika aku bermeditasi dan milih kartu yang ini, aku berfokusnya kepada kemampuan bilocation. Mungkin kamu agak ini ya, agak asing dengan kemampuan ini karena ini kemampuan yang amat sangat jarang. Nah, aku bisa bilang ini kemampuan yang amat sangat jarang, dan ini secara energi spiritual tuh di atasnya dari dua kemampuan yang sebelumnya. Karena ketika dia sudah bisa menguasai kemampuan ini, bilocation itu bisa berada di dua tempat atau mungkin 3 atau 4 tempat yang berbeda di waktu yang sama. Itu secara fisik ya, jadi benar-benar kamu ditemui orang itu gitu. Maksudnya ditemui orang dan ada saksinya. Ini biasanya hanya tertentu aja sih, maksudnya levelnya itu sangat ya, biasanya ini tidak akan digunakan sembarangan ya. Itulah intinya ya, bilocation gitu ya. Dan orang yang punya kemampuan ini dia juga bisa otomatis ya memanipulasi ingatan atau persepsi orang-orang yang ada di situ. Jadi misalkan gini ya, kamu kalau memang benar-benar punya kemampuan ini atau ada tanda-tanda, bisa jadi kamu kayak semacam gini, di tempat sana gitu ya, ada saksi gitu ya, dan sebentar, ada saksinya gitu, dan intinya kamu nggak akan sembarangan gitu ya, nggak akan sembarangan dan nggak akan melakukan ini dengan waktu yang semaumu gitulah. Sebentar. Oke, jadi seperti itu. Oh iya, baru ingat ya, kemampuan bilocation ini dia pasti punya kemampuan astral projection dan juga punya kemampuan teleportation. Jadi dia sudah memiliki itu. Dia orang yang punya kemampuan ini sudah menguasai dua teknik itu. Bisa jadi orang-orang yang teleportation kalau mau meningkatkan kemampuannya akan mengarah ke ini. Jadi bisa dikatakan kemampuan bilocation ini adalah tingkatan tertinggi dari location ya, semua yang kaitannya dengan location, psychic ability yang kaitannya dengan location ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mencapai tingkatan ini karena energi yang dibutuhkan juga sangat besar. Kalau energi di dalam tubuhmu itu nggak cukup, jangan dipaksakan untuk ke arah sini ya, itu. Dan biasanya punya kemampuan memanipulasi persepsi orang-orang di sekitar. Jadi contohnya kayak aku kayak salah inget pernah ketemu orang ini gitu ya, orangnya ini, wajahnya ini, terus jadi kayak ingatannya tuh kabur. Orang yang di sana itu juga sama gitu ya, kayaknya aku inget ini sih, namanya sama ya, ini gitu ya. Jujur ya, aku pernah ketemu orang yang punya kemampuan ini ya, tetapi beliau sudah ke alam lain ya, sudah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta, dan aku hanya ketemu sebentar doang ya. Tapi aku nggak mau cerita lebih detail tentang ini karena tentang orang yang aku temui, tapi itu nyata dan aku ngerasakan. Aku juga udah tanya ke beberapa orang sekitar yang kaitannya dengan orang ini, dan sama seperti yang aku bilang, kenapa aku berani ngomong, karena aku pernah mengalami, pernah ketemu langsung dan pernah mengalami itu ya, dan pernah tahu gitu ya dari
pengakuan orang-orang terdekat yang dia juga kenal orang ini juga ya, jadi kayak dikaburkan gitu loh ingatannya gitu ya, atau persepsinya ya. Itu kartunya ini ya, mungkin kamu dalam taraf ingin meninggalkan kemampuan ini ya, karena kamu ngerasa ini sangat berat ya. Memang sangat berat ini, aku aja jujur ya langsung di ujung kepala, ubun-ubun ini kayak ketarik gitu ya. Tapi tenang ya, kamu pasti bisa melewati, karena ini nggak akan digunakan sembarang waktu, dan jangan kamu gunakan di sembarang tempat ya. Mungkin buat kamu yang nggak punya kemampuan ini hanya untuk wawasan aja ya, karena kita juga butuh tahu, karena apa, kalau ada hal-hal seperti ini kita nggak kaget gitu ya. Jadi biar nggak jadi orang kagetan gitu ya. Intinya itu, kamu mungkin ngerasa kayak udahlah aku nggak mau, tapi jangan ya, kamu pasti bisa melewatinya, dan kamu pasti bisa mengatasinya ya. Kamu perlu sering-sering ke tempat-tempat yang alami, dan kamu sering terkoneksi dengan alam, dan kamu sering meditasi, lihat ke lorong waktu, tapi jangan sampai keluar dari situ, maksudnya ya. Jadi ya di perbatasannya aja kamu sering lihat situasinya di situ, itu aja ya. Itu khusus buat kamu yang resonate. Itu aja sih yang aku boleh bilang untuk kemampuan yang ketiga, bilocation. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Jujur ini aku muter puyeng. Ya, yang baru pertama kali nonton channel ini, kalau ngerasa video ini bermanfaat ya, kalau kamu ngerasa pembahasan tentang spiritual ini mungkin dibutuhkan oleh orang-orang banyak ya, kaitannya dengan dunia yang semakin carut marut ini ya, mungkin kamu bisa subscribe, like, komen positif, dan juga share ke teman-teman yang menurutmu ada tanda-tanda seperti ini ya. Oke, yang mau private reading atau konsul atau personal reading bisa, ada nomornya di bawah. Tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke pile yang keempat. Pile keempat ada The Empress. Oke. Death, Seven of Wands, Knight of Wands, Strange. Oke. Tadi ketika aku shuffle ya, dan aku bermeditasi, ini aku berfokus kepada apa? Lucid dream ya. Kenapa aku mengkategorikan lucid dream sebagai salah satu psychic ability atau kemampuan supranatural yang kaitannya dengan location ya? Memang location ya, jadi kemampuan memanipulasi mimpi atau lucid dream ini juga sangat bermanfaat dan sangat mengerikan kalau ini jatuh di tangan orang yang salah ya. Kenapa? Manusia itu sukmanya kalau semasa hidup pasti ada kaitannya dengan mimpi. Pasti dia akan pernah sekali atau dua kali bermimpi ya. Dan dunia mimpi itu dunia yang misterius juga. Banyak sekali orang-orang di luar sana ya, ahli spiritualis yang membahas tentang dunia gaib atau dunia jin, banyak sekali, tetapi tidak banyak yang membahas tentang dunia mimpi. Aku belum pernah ketemu spiritualis atau orang-orang yang ya begitulah, yang membahas tentang dunia mimpi, karena ini sangat sangat mengerikan juga ya, kaitannya dengan hidup dan mati seseorang. Kenapa ya? Karena ketika orang tidur itu kan sukmanya kan memang keluar beneran gitu ya, tapi masih ada talinya di situ. Makanya ada beberapa orang yang meninggal dalam tidur ya, karena ya satu takdirnya ya, tapi ya kedua ya memang karena sukmanya keluar kan ya gitu ya. Jadi seperti itu. Aku nggak boleh menjelaskan terlalu detail, tapi aku akan menjelaskan tentang dunia mimpi ya. Dunia mimpi ini ada kaitannya dengan, ini sebagai wawasan juga ya, dengan alam bawah sadar. Kenapa dibilang alam? Alam itu kan sama aja dunia toh, ya kan? Alam di bawah kesadaran manusia, berarti di bawahnya bawah sadar, atau
bahasa psikologisnya unconsciousness ya. Kalau di teorinya Freud itu kan seperti gunung es ya. Otak manusia itu sebenarnya baru kayak lapisan es yang ada di luar ya, baru sedikit yang bisa ditelusuri, sedangkan lapisan es yang banyak yang ada di dalam itu yang belum terjamah mungkin ya, bahkan mungkin baru sedikit yang diketahui tentang unconsciousness atau alam bawah sadar ini sendiri. Alam bawah sadar sangat erat kaitannya dengan dunia mimpi, dan alam bawah sadar inilah ya yang berkontribusi membentuk apapun yang ada di dunia mimpi. Paham maksudnya nggak? Jadi gini, ketika kamu contoh realnya ya, ketika kamu marah ya, ketika kamu ngerasa emosi tertekan terus kamu nggak luapkan emosimu itu ya, nggak kamu luapkan emosimu itu, atau kamu tekan emosimu itu sehingga dia tidak hilang tetapi dia masuk ke alam bawah sadar. Emosi itu tetap ada tapi dia masuk ke alam bawah sadarmu ya, di bawah kendali otakmu ya, otak secara neurologisnya itu ya, otak. Intinya ada pengendali otak yang secara spiritual yang mengendalikan tentang alam bawah sadar. Kalau secara kalau secara secara fisiologis itu namanya kelenjar pituitari. Nanti kamu cari tahu sendiri apa itu kelenjar pituitari, tugasnya apa ya, kaitannya dengan mimpi tadi ya. Dia sangat kecil sekali ya kelenjar ya, jadi dia kayak enzim atau apa gitu ya. Dia mengolah atau ada kaitannya dengan alam bawah sadar tadi ya. Dia emosi yang kamu tekan itu masuk ke situ, dan inilah kelenjar inilah yang berkontribusi atau yang mengendalikan itu gitu ya. Ya ada sponsor ya. Kalau di videoku kan akan banyak sponsor ya. Jadi biar nggak tegang kamu ya. Oke, lanjut. Kaitannya dengan kelenjar pituitari ya, aku nggak akan bahas lebih lanjut tentang itu ya, karena itu bukan ranahku ya. Meskipun aku tahu sedikit, tapi aku akan membahas tentang alam bawah sadar dan kaitannya dengan mimpi. The Dream of Interpretation, bukunya Freud ya, itu ada kaitannya dengan jurnal mimpi-mimpi orang yang pasiennya Sigmund Freud yang histeria, mengalami kasus psikiatri ya, kasus-kasus psikologis, gangguan psikologis yang namanya histeria. Itu Freud tertarik karena menurut penuturan mereka ada pakem-pakem tertentu atau ciri yang hampir sama di alam mimpinya gitu ya, pasien-pasien yang histeria ini. Makanya beliau menuliskan di dalam bukunya The Dream of Interpretation ya. Kamu kalau penasaran baca aja atau beli ya, terserah ya. Kalau memang kamu pengen mempelajari tentang dunia itu, alam bawah sadar ya. Tapi hati-hati, pelan-pelan aja kalau kamu mau mempelajari ini ya. Aku lanjut lagi, pusing ini aku. Oke, aku langsung fokus aja ya. Jadi mimpi ini sangat berbahaya bagi orang-orang, di tangan yang salah. Bahkan yang aku bilang tadi ya, ada orang yang meninggal ketika tidur kan ya. Ini kalau yang negatif, kenapa kartunya the death ya, bener. Ada hal-hal tertentu ya, aku harus ngomong ini ya, tapi sedikit aja. Orang menyerang lewat mimpi, dan itu bisa, kalau sampai parah, bisa menyebabkan kematian. Tapi aku hanya boleh menyampaikan itu aja. Tapi aku mau fokus untuk kamu yang punya kemampuan lucid dream, jangan bermain-main mimpi ya. Ingat, meskipun kamu latihan, meskipun kamu bisa melayang-layang ke sana kemari, kamu bisa mengendalikan, asik ya mengendalikan mimpi itu. Karena kalau mimpi itu kayak beneran kan. Kalau kamu mimpi kepleset dari tempat yang tinggi ya,
terus kamu jatuh dari tempat yang tinggi, kamu kepleset di kamar mandi, kan fisikmu kayak kakimu kan bergerak beneran toh. Ya itulah yang aku bilang kenapa mimpi itu sangat berkaitan erat dengan alam bawah sadar ya. Jadi seperti itu, kamu berhati-hati karena kalau kamu terlalu bermain-main dengan kamu akan diingatkan ya, hati-hati di luar sana, di belahan bumi sana, di belahan bumi di dunia ini ya, maksudnya ya yang nyata ya, dunia ini, bumi ini bukan yang di dunia lain. Banyak yang punya kemampuan lucid dream tapi dia udah expert, terutama orang barat itu banyak sekali yang punya, ya nggak banyak banget ya, maksudnya banyak yang punya kemampuan lucid dream ini, dan mereka dalam taraf dijadikan ini sebagai penelitian dan dijadikan sebagai senjata. Tapi aku nggak mau jelasin ini karena ini wah sangat berbahaya kalau aku mau jelasin. Intinya kamu jangan bermain-main, kamu perlu berhati-hati, kamu perlu guru, kamu perlu mengendalikan nafsumu untuk memanipulasi dunia mimpi. Udah itu aja pesannya ya. Meskipun kamu bisa, tapi kamu perlu berusaha untuk menekan atau merem. Jadi kalau ketika kamu mau udah dalam taraf wah seneng gini, kamu mengendalikan gini, jangan ikuti nafsumu ya, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, nanti kamu sendiri yang akan kena ya. Energi hidupmu akan kesedot, akan mengurangi umur ya, kan ngeri kan, akan mengurangi kesehatan. Hati-hati, intinya kamu perlu mengendalikan, kamu perlu belajar spiritual yang lebih dalam lagi, kamu belajar tentang apa yang namanya ilmu-ilmu yang kaitannya dengan tadi ya, ilmu alam bawah sadar, kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan emosi dan lain sebagainya. Kamu pelajari, kamu juga harus semakin mendekatkan diri, karena orang-orang seperti ini kalau dia di luar dari konteks iman bahaya sekali ya. Udah itu aja pesannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Ini ciri-cirinya kalau lucid dream ya, kamu bisa mengendalikan mimpimu. Jadi kamu mimpi tapi kamu bisa jadi sutradara dalam mimpimu. Oke, aku habis ini pengen apa, mimpi apa, aku habis ini ceritanya pengen apa, dan itu beneran nyata. Kamu memang bener-bener mengendalikan di dunia mimpi, dan dunia mimpi itu beneran ada ya, dunianya itu ada gitu loh ya. Dan itu hanya bisa diakses ya ketika kamu dalam posisi alfa, dan juga posisi gelombang otakmu alfa atau posisi delta yang paling deep itu, yang paling deep ya. Meskipun ketika delta itu kebanyakan nggak mimpi, tapi kalau kamu bisa memasuki fase delta dan kamu mimpi, nah disitulah lucid dream yang tingkatan tinggi ya. Oke. Aku nggak boleh ya menjelaskan yang terlalu dalam ya. Khusus buat yang butuh aja, yang butuh konsul bener-bener atau privat atau personal reading, silakan ada nomornya di bawah, silakan diklik dan tanya tata cara dan juga price listnya. Bagi kamu yang ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa subscribe, tekan tombol notifikasi loncengnya, like, komen positif dan juga share ya. Khusus kalau kamu ngerasa memang video ini bermanfaat ya. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak ya. Habis ini mungkin aku pakai selingan aja ya, selingan pick a card yang fun reading ya. Kalau aku bikin ini terus pusing nanti, kamu yang nonton juga pusing. Perlu ada selingannya ya, fun reading, kaitannya dengan cinta-cintaan boleh, atau tentang psikologi ya, biar kamu nambah wawasan aja. Oke, gitu aja ya, kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.